Ini baru HP gaming, punya speknya di luar batas, udah gitu cool banget. Ini dia gue kenalin, ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus. HP gaming yang monster ini sayangnya nggak masuk secara resmi di Indonesia. Sayang banget ya, padahal tongkrongannya ini wah keren banget. Punya spek godlike untuk urusan game mobil doang mah. Kesan pertama dari HP ini sih gue impress banget. Punya desain baru, fresh, gue suka nih pas pertama kali ngelihatnya. HP rilisan Desember tahun lalu 2022 ini punya harga yang emang lumayan juga sih kalau gue bilang. Di Cina sana harganya untuk yang paling murah di 5.199 yuan atau kalau dikonversiin ke rupiah jadi 11.680.000. Terus harga sekannya berapa bang kalau di teman ponsel? Nah nanti gue kasih tahu ya, stay tune. Sekarang kita lihat dulu nih HP yang bentukannya ngotak begini. HP ini punya dua pilihan warna sih. Ada yang black yang kayak gue pegang sekarang nih, sama yang satu lagi tuh yang versi transparan. Ala Nothing Phone One sih transparan ya. Tapi nih yang gue suka dari HP ini tuh Red Magic 8 Pro ngilangin salah satu tren paling populer soal hardware gaming pakai efek RGB yang lebay kayak Asus ROG 6 Pro. Itu gue lihat mirip-mirip kayak lagi megang papan reklame yang kedip-kedip pas lagi dipakai. Bukan keren malahan norak sih itu emang. Nah Red Magic 8 Pro Plus ngebatasin efek RGB-nya menjadi 3 strip kecil di bagian samping kanan dan kirinya. Cuma kalau yang varian Void Translucent lebih kecil lagi sih ini mah. Emang pas gua pegang nih HP-nya tuh langsung terasa nih feel-nya. Berbobot dan size-nya agak gede. Beratnya tuh di 228 gram. Lumayan berat juga sih. Untuk orang dengan tangan kecil emang rada susah sih buat pakainya. Cuma kalau di posisi landscape makanya enak kok. Bodinya ini sekilas mirip S23 Ultra ya dari depan. Cuma yang ini lebih tebal aja ukurannya. Nah yang bikin keren lagi nih, HP ini punya internal cooling fan sendiri. Nggak perlu tuh beli additional aksesoris buat nambahin fan segala. Udah ada di sini di kanan kirinya. Kalau lagi bekerja suaranya tuh kedengaran dan kayak lagi ngeluarin angin. Makanya HP ini adem. Bodi belakangnya ini berbahan matte dibalut sama material polikarbonat. Jadinya lebih enak dipegang-pegang. Nggak gampang kotor juga. Cuma tetap gue lebih saranin pakai case ya. Di bagian framenya ada tombol trigger L1 dan R1 nih guys. Buat HP gaming gini emang wajib banget nih. Dan ini responsif kok, sampling rate-nya bisa di 520Hz. Dan untuk settingnya juga gampang. Terus ada tombol game space yang warna merah dan ada teksturnya. Ini nih jadi pembeda warna merah ini di antara warna dominannya yang hitam. Sekarang buat layarnya nih, yang gua lihat nih luas banget. Bezelnya juga tipis, ada di 89% mau nyentuh di angka 90% bahkan. Emang ini berkat layar depannya yang pakai underscreen kamera nih. Jadi kamera depannya tuh ada di dalam layarnya, makanya nggak kelihatan. Untuk layarnya ini pakai panel AMOLED ukuran 6,8 inci. Layarnya sih ini udah bagus, enak dilihat dan buat ngegame tuh juga enak banget. Punya refresh rate di 120Hz, 1440Hz, PWM dimming, 10 bit colors dan 1300 nits untuk kecerahan maksimalnya. Untuk touch sampling rate-nya ada di 350Hz dan bisa di up sampai 900Hz loh. Lengkap ya layarnya. Untuk audionya ada dual speaker. Terus juga ada port 3.5 mm untuk headphone jack. Suaranya juga tergolong enak kok ini. Red Magic 8 Pro Plus ini udah sampai di OS Red Magic 6 berbasis Android 13. Ini adalah UI menurut gua sederhana dan bersih. Cuma harus emang ada beberapa penyesuaian lagi sih. Kustomisasi adalah keunggulan dari OS ini. Jadi kalian bisa tuh ngubah segala sesuatu mulai dari icon sampai tampilan always on display juga. Tampilan GIF animasinya juga banyak tersedia nih. Unik biasanya kan di Android biasa AOD ini cuma bisa gambar still. Nah ini bisa berupa animasi GIF yang menurut gua keren banget. Cuma karena unit ini Inter dan dari Cina ROM-nya, kalian harus bisa sabar-sabar makanya karena banyak bahasa Cinanya di sini. Oke, sekarang buat kameranya nih. Yang unik dari HP ini emang ada di kamera under display sebesar 16 megapiksel. Kameranya tuh ada di sini. Cuma emang nggak kelihatan ya, nyaru sama panel LCD-nya. Untuk hasil kamera depannya pun jadinya nggak begitu bagus. Tapi kalau kalian gamer sih itu harusnya nggak jadi masalah. It's not a big deal. Terus untuk kamera belakangnya yang pakai sensor Samsung ISOCELL GN5 punya lensa utama 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel dan lensa depth 2 megapiksel. Untuk hasil kameranya bisa lihat di sini.
Untuk kameranya sih punya hasil kamera yang menurut gua standar aja, nggak jelek-jelek amat kok. Cuma ya sekali lagi sektor kamera kan emang bukan jagoannya kok, karena jagoannya itu di performa. Nah yuk kita lihat performanya. Red Magic 8 Pro Plus ini pakai chipset terkuat dari Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang emang nggak perlu diraguin lagi nih buat melahap game-game kelas atas. Punya skor Antutunya segini nih. Gimana? Gede banget kan? Otomatis game apapun bisa. Bosan juga ya, gamenya yang ada itu-itu aja. Kurang menantang sih menurut gua. Nah ini gue mainin di sebagian game mobile yang ada di HP ini, kalian bisa lihat. Udah bisa dilihat kan kalau game ini bisa semua di rata kanan, nggak ada masalah juga. Nah sekarang gue coba mainin game emulator aja ah. Gue coba beberapa game dulu. Masih kuat nggak sih setara sama game konsol handheldnya? Mantap emang HP ini, udah bisa mainin semua. Layarnya enak, performanya mantap. Udah gitu ada built-in cooling fan. Kipas yang ada di sini tuh bisa ngebuang panas yang ada di HP-nya. Bisa ngebikin HP-nya tuh lebih adem 1-3 derajat Celcius. Jadinya pastinya tetap adem dong. Oh iya, gua mau kasih tahu sekalian untuk fitur proyektor atau fitur kita bisa pakai docking station nih. Kalian bisa download dulu di PC or laptop kalian Red Magic Studio. Nah di sini tuh bisa pakai fitur wirelessnya yang tinggal kita scan aja barcode-nya yang udah ditampilin sama softwarenya. Karena untuk mendukung proyektornya harus pakai kabel melalui kabel DisplayPort atau HDMI. Nah di port charge HP ini dilengkapi koneksi USB 3.2. Port ini bisa pakai resolusi hingga 1080 pixel pada 240Hz atau 2K pada 120Hz yang merupakan kapasitas proyektor terbaik yang pernah gue lihat di HP. Nih lihat ya, gue tes untuk main game di layar yang lebih gede. Nah ini nih enaknya HP ini tuh bisa mendukung ke semua perangkat dan jadi lebih enak ngegamenya. Untuk fitur game space-nya berguna banget buat ngatur segala macam yang kamu butuhin buat ngegame. Dari mulai refresh rate, atur tombol trigger, notifikasi, fan dan lainnya. Ini bagus dan tampilan interface-nya juga bagus, nggak ribet, gampang pokoknya dipahamin. Untuk baterainya kalau pas ngecas ada muncul lampu warna gini nih guys. Keren ya. Terus kapasitasnya ini di spek sih 5000 mAh ya guys. Cuma gue cek di Antutu sih 4900 mAh. Untuk ukurannya sih udah gede lah. Bisa buat ngegame seharian. Kalau mau habis bisa di charge cepat kok. Karena fitur fast chargingnya di 165 watt. Cuma butuh waktu 15 menit buat keisi full lagi. Terus ada fitur bypassnya nih biar ngegame sambil ngecas tanpa rasa khawatir HP-nya bakalan panas. Mantap bener. Nah guys, gimana nih sama HP ini? Jadi ngiler ya mau punya? Hah, sama gue juga. Emang bener-bener bagus kok HP ini. Performanya udah paling atas. Game mobile zaman sekarang mah udah tamat semua lewat. Ayo dong developer lain bikin yang lebih lagi dong daripada Genshin Impact mulu kan. Bosan. Punya tampilan keren, layarnya lega, tombol trigger responsif, baterai gede ngecas cepet. Yang kurang ya di kameranya yang nggak terlalu berpengaruh untuk para gamer di luar sana. Cuma kalau mau all-rounder ya bisa ambil S23 Ultra yang punya spek dan kamera sama bagusnya. Dan jangan salah, ini bisa juga fungsinya di pakaian proyektor atau external device juga secara wireless. Makanya lebih keren buat gua. Untuk harga secondnya buat kalian yang mau beli ada nih di Teman Ponsel. Harganya tuh di 15.600.000. Link pembeliannya ada di bawah sini. Oke? Nah itu tadi Red Magic 8 Pro Plus guys. Kalian bisa komen seputar HP ini atau bisa like dan subscribe channel Teman Ponsel ya. Biar semakin bagus Teman Ponsel, semakin maju. Oke? Gue Ian cabut.